Di Jalan Santai kali ini kita akan mau langsung menyaksikan premier film layar lebar baru Indonesia. Karena kemarin sempat bioskop tutup, sekarang bioskopnya baru buka, dan ini ada film Indonesia yang baru mau rilis. Ini filmnya nih. Salah, bukan. Ini adalah pembajakan film, adalah kejahatan. Ini pengumuman, beda. Hello teman santai, welcome back again on YouTube channel Santai bareng gue, with me, Fadli Jackson. Eits, pakai aja maskernya. Bukannya apa-apa, sekarang ini ya masih adalah penyebaran COVID-19 di mana-mana. Jadi kita harus mencegah, membantu pemerintah juga ya kan. Walaupun di Jakarta sekarang udah levelnya statusnya 1, tapi jangan senang dulu. Perjuangan untuk menjaga supaya COVID-19 ini hilang tuh masih panjang. So, tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, tapi jangan cuci tangan kalau ada masalah. Film ini nih, filmnya di sini. Nah ini filmnya, ini filmnya. Bisikan Jenazah, Whispers of the Dead. Ya, ini film yang diproduksi oleh Bersahaja Entertain dan diperankan oleh sahabat gue juga, Brother Aldi Taher, ya, sukses buat filmnya. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Stay tune terus di episode kali ini. Langsung aja. Nah teman santai, sekarang kita udah di dalam teaternya ya. Filmnya baru mau mulai, jadi bentar lagi gue akan matiin kamera dulu, tapi mau lihat aja dulu tuh. Yo teman santai, ketemu lagi di YouTube channel Santai bareng gue. Nah, di sebelah gue tadi lo udah lihat semua penampakan apa aja ya kan. Di sebelah gue sekarang udah ada eksekutif produser dari film Bisikan Jenazah, Bang Ardi Leo. Bang, gue mau nanya-nanya nih, mewakili teman santai di rumah, pasti pengen tahu dong. Oke. Ini perfilman Indonesia kan bisa dikatakan cukup lama agak redup ya, dikarenakan ya kita tahu semua ada COVID-19, bioskop juga tutup, dan sekarang alhamdulillah status COVID kan udah level 1, bioskop dibuka dan benar abang bisa jebret masukin lagi film baru. Gimana tuh? Apa yang jadi bahan pertimbangan abang? Wah, gue berani nih masukin film baru. Oke. Yang pasti dukungan dari teman-teman semua ya. Teman-teman tuh saya lihat para pecinta film nih sudah sebenarnya nggak sabar juga menanti film-film baru karya anak bangsa itu kan yang membuat mereka tuh menunggu-nunggu nih. Itu kan menunggu-nunggu, dan saya yakin setelah film kita ini masih banyak nih film lainnya akan terus ditayangkan ya di seluruh bioskop Indonesia gitu ya. Nah, terus juga saya melihat ya sebenarnya ini satu kesempatan untuk mempelopori lah film dari Indonesia, bahkan nanti arahnya akan kita tayangkan ke luar negeri juga, ke beberapa negara gitu. Nah, seperti itu sih, Bang. Berapa negara, Bang? Saat ini masih ada 5 negara yang sudah menanti, tinggal kami atur teknisnya seperti itu. Berarti 5 negara lagi? Ya. Indonesia,
Ada Malaysia, ya, nanti ada Vietnam, ada Thailand, ya Filipina, Singapura. Cakep. Semoga tercapai semua. Amin, mudah-mudahan. Teman santai lo denger sendiri dari eksekutif produsernya. Jadi beliau ini sangat mendukung perfilman Indonesia, ya kan? Ya, gimana pun kita mesti support biar bangkit lagi. Betul, amin. Jadi nggak ada alasan buat, wah ini kan karena masih bioskop sepi, jangan bodoh film Indonesia gitu, jangan kayak gitu, benar nggak? Betul. Terus kalau boleh tahu, selama produksi itu berapa lama untuk bikin film Bisikan Jenazah ini? Proses film ini sendiri ya, karena kemarin sempat juga terhenti karena pandemi ya, kurang lebih 1,5 tahun lah film ini baru benar-benar rampung hingga siap untuk ditayangkan. Nah, dari selesai itu pun kita menunggu lagi saat yang tepat. Hingga saat ini akhirnya kemarin dikasih kesempatan oleh XX1, ya saya ambil keputusan, oke, kita mainkan lah gitu. Sempet tunggu juga hampir mungkin 7-8 bulan kemarin ya. Masa penantian. Betul, itu ya. karena memang menyesuaikan dengan pandemi juga, sehingga akhirnya hari ini kita putuskan, oke, kita mainkan filmnya. Last question buat Bang Arbi, seorang eksekutif produser yang lagi ngegarapnya kebetulan horor nih, Bisikan Jenazah. Kalau menurut Bang Arbi sendiri tentang mengenai sosok namanya hantu, believe it or not, alasannya kenapa? Kita nggak percaya, tapi ya memang itu ada. Gitu kan, ya seperti angin lah, kita nggak bisa lihat tapi bisa kita rasakan gitu, tapi ya bukan untuk ditakuti atau apalagi disembah gitu kan. Seperti film tadi ada isinya lah ya, cuma jangan spoiler saya kan. Jadi ya harus nonton lah. Nah di situ ada pesan yang kuat juga, bagaimana sih seharusnya kita memandang tentang sosok gaib atau halus ini gitu. Buat teman santai semua, yuk mulai 4 November film Bisikan Jenazah sudah siap nih untuk teman-teman semua saksikan. Ayo ke bioskop, tonton Bisikan Jenazah, dan yang paling penting nontonnya jangan sendirian. Yo teman santai, nah lo semua udah pasti tahu di samping gue siapa ya. Di episode yang lama banget udah pernah ada nih. Dia nih si kakak ini nih. Kakak manggil continuity gue kakak. Wih kakak, saya kan masih 23 tahun. It's jadi really gimana younger. Really younger baby. Jadi tadi kan habis nonton. Tadi gue nonton Bisikan Jenazah. Yes. Nah, dari nonton film itu kan KBRB kan Indigo juga kan? Gue Indigo. Dari start awal sampai terakhir, ada gak kira-kira frame-frame yang mengandung, wah nih ternyata ada penampakan aslinya atau bagaimana? Oke. Tadi dari, ya jangan spoiler. Gue sih bangga banget sama Aldi ya. Bagaimanapun kita harus dukung bro, semangatnya dahsyat. Apalagi lagi pandemi begini kan, gue juga lagi banyak ngedrop, tapi ngedropnya gue tetap semangat. Apalagi Aldi juga kan sebagai tulang punggung keluarga, dan dia juga Raja Halu, gue Ratu Halu, ya kan. Sama-sama orang Padang, sukunya juga sama bro, sukunya si Kumbang. Jadi memang gue tuh saudaraan sebetulnya sama dia. Untung saudaraan, kalau enggak gue udah, wah bahaya itu ya kan. Dia presiden poligami, gue presiden poliandri kan. Aduh. Bahaya kalau bertemu ya kan, jadi makin besar. Nah tadi di adegan angklung tadi gue melihat memang ada sosok flashes gitu ya, seorang anak kecil yang memang sepertinya sangat merintih gitu. Kalau gue lihat dulu itu mereka itu di dalam rumah itu orang tuanya itu banyak sering bertengkar, dan akhirnya akibatnya anak ini jadi jadi korban untuk kemarahan orang tua gitu. Jadi tadi dari tatapan anak itu menangis, merintih gitu. Jadi memang auranya beda sekali di bagian angklung tadi. Angklung tadi. Oke. Buat kalian guys, kita harus apresiasikan karya anak bangsa. Seorang Aldi Taher bisa menembus ya kan. Karena ini bukan di Indonesia aja, tapi sudah ke mancanegara. Apalagi nanti akan ditayangkan di 5 negara Asia ya. Ini keren banget, sukses banget. Karena dulu juga aku sempat main film juga di Singapura, ya kan, bersama Mbak Lulu Zakaria tadi. Itu juga aku dulu, wah pokoknya the best banget ya. Memang production house-nya dari Singapura tayang. Kita tuh bangga banget ketika tayang di luar negeri gitu kan. Dan pastinya ini harus cepat-cepat kalian anak bangsa harus meniru hal-hal yang positif. Betul. Daripada cuman main games, ya kan, daripada cuman mikirin pinjaman utang online, ya nggak? Panci bolong, ya kan, jemuran belum diangkat, ya kan, makan juga belum. Ya mendingan kalian kumpul-kumpul bikin ide kreasi. Seperti saya juga kan udah 3 video klip nih, nanti aku bakal launching terus. Jadi kita memang harus menjadi anak bangsa yang cerdas. Betul. Dan ini akan harus banyak ditiru. Benar. Tirulah hal-hal yang positif dan ditunggu karyanya buat kalian guys. Ditiru, kalian harus
apa ya namanya, harus meniru karyanya seperti Aldi Taher. Kalau bisa bikin lebih bagus lagi. Berani mengeksplor. Saya juga nanti akan bikin film lagi melebihi Aldi Taher. Cekidot, pokoknya ditunggu. Saat ini nanti akan launching dulu video klipnya. Jangan lupa tuh tanggal 4 nih. Tanggal 4 kalian harus nonton. Aku juga mau nonton lagi karena tadi masih penasaran gitu loh. Nggak afdol kalau nggak nonton Nggak lagi. afdol tadi, endingnya apalagi karena tadi banyak telepon masuk bro. Iya benar, keganggu Tahu-tahu juga. teng udah habis. Yang mana filmnya gue jadi bingung gitu. Bisikan Jenazah tanggal Bisikan 4, Jenazah. nonton di bioskop kesayangan lo semua. Dan saya akan menjadi bisikan janda. Salah ya? Oh saya akan. Bisikan mendesah. Bisikan mendesah, Ratu Halu. Ratu Halu. Gitu ya, Iya. sakit perut. Sebentar lagi juga kan gue akan launching lagu gue nih, ciptaan Aldi Taher juga. Nah, berjudul Ilerin Aku. Aduh. Wis. Dan itu juga pasti bakal cetar karena kemarin aku sebagai eksekutif produser, aku itu memberangkatkan Aldi beserta keluarganya langsung di Bali. Jadi kemarin gue itu kan lama di Bali. Gue denger tuh. Ya, Iya, selain gue denger. bisnis, gue lagi bentar lagi di Bali mau bikin portal news. Namanya Barbie juga lagi disiapkan sama tim. Terus ada juga audisi mirip Barbie dari cara Barbie, foto-fotonya, make up Gesturnya, Barbie, apa semua ya. gesturnya semua, kepercayaan diri Barbie. Jadi memang gue akan banyak nih ngambil hal-hal untuk pekerjaan di Bali. Dan Kak Baby nanti kita collab lagi. Kita Komedi- collab lagi, komedi kita ya. komedi lagi ya, bikin kita Tunggu guys, stay tune. konsep-konsepan. Banyak yang nanyain kok Kak Baby nggak ada lagi. Iya. Sampai bareng gue belum masuk lagi. Kenapa aku menghilang kemarin? Aku 5 bulan itu memang kan aku di dunia serius ngurusin kasus-kasus Oh iya, tanah. kan ini juga. Kan aku advokat kan. juga. Jadi memang karena kemarin PPKM, terus entertainment lagi menurun, Bo. Karena kan aku itu satu-satunya artis yang dibayar cash. Lo boleh cek ke seluruh stasiun TV sampai stasiun Gambir yang namanya Barbie itu paling beda. Karena Dan gue aku emang kan- orangnya agak gimana ya, gue kalau nggak dibayar cash mendingan nggak. Nggak usah. Nah jadi akhirnya aku berpikir karena TV-TV lagi bayar aku lagi agak sangat menurun dan aku nggak mau diutangin, jadi ya gue pikir Nah, gue iya lebih situ. baik cari main bisnis yang lain. Jadi 5 bulan selain foya-foya bikin video klip, ngurusin apa namanya kampus ya kan, untuk bikin pelatihan acting dan audisi. Pokoknya ditunggu aja gebrakan Barbie di November ini. Advokat cantik kayak gini kapan Cekidot, lagi? Gua kalau guys. begitu tahu gue denger di infotainment, wah ternyata Kak Baby ini advokat. Aduh jadi pengen punya kasus gue. Iya dong, lu kasusan dong. Coba kita Ntar saya bikin kasus ya. bikin kasus, bikin onar dulu sama Aduh, tetangga. iya, berantem Ambil aja mulu, jemuran emang. tetangga, bro. Ntar ubah channel namanya bukan santai bareng gue. Oh Ngegas bukan. bareng gue. Oh iya. Ngegas bareng gue. Ngegas bareng dia. Thank you ya, Kak Thank you Baby. banget Makasih sayang. banyak ya. Kita nanti bikin lagi. Oke, sukses buat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Thank Mantap, dan itu Barbie Kumalasari Official ya. Oke. you. Bye. Yo teman santai, di samping gue sekarang ya udah tau lah ya, nggak usah gue sebutin juga nih siapa gitu kan, nggak penting juga, orang udah tahu nama lu semua. Orang paling kontroversi yang ada di jagat muka bumi, Aldi Taher. Brother Fadli Jackson. Akhirnya. Keluarin dikit dong. Asik. Thank you, Jadi- brother. Thank you udah mampir ya, udah Iya support. dong, harus wajib. Gue tuh jujur seneng kan ngelihat sahabat Ini guru gue nih, ini guru Waduh, gue nih. jangan dong. Gue banyak belajar perfilman Jadi, sama dia nih. di saat perfilman Indonesia nih bisa dibilang kan lagi lesu. Lesu kenapa? Karena kita sedang pandemi. Bioskop juga tutup. Sekarang bioskop udah mulai buka karena Alhamdulillah. PPKM-nya udah level 1. Ya. Lo bener-bener salut gue sebagai produser, pemain, berani gitu untuk ngeluarin film di saat startup kayak gini ya kan, startup Alhamdulillah. ya. Ini alhamdulillah tidak terlepas dari doa orang tua ya. Alhamdulillah. Dan gue tuh sering ke rumah beliau ya, nanya tentang film karena beliau lebih dulu ngeluarin film. Ya. Film Michael Jackson Indonesia dan didukung oleh fans Michael Jackson seluruh dunia ya. Karena dia ketua Michael Jackson Indonesia ya. Perwakilannya lo ya di Indonesia. Michael Jackson Lovers Indonesia. Ya, jadi dia punya patung Michael Jackson gede banget. Dia emang seniman banget. Jadi pas mau launchingnya gue telepon beliau kan nanya. Dan yang pasti gini brother, kita sebagai pelaku seni apalagi dunia Bisa disebut sekarang lo sineas. ya. Karena kita sebelumnya kan pemain nih. Kita di depan layar selalu Iya. sebagai Dan talent. masih belajar akhirnya di lapangan kita banyak yang ngeliat ya kan, terus banyak bertanya, belajar. Dan alhamdulillah Bersahaja Entertainment ya, terus juga kerjasama dengan Langit Terang Production ya Malaysia, Nur Hussein ya, Lina sama Brother Arbi Leo, beliau produser muda gitu ya, eksekutif produser muda, ngasih kesempatan alhamdulillah ya. Dan memang bikin film 90 menit itu kan brother pernah ngerasain ya. Iya. Itu nggak mudah ya brother ya. Banyak kali-kali tapi alhamdulillah
terselesaikan ini sebenarnya 2 tahun lalu baru 2000-an. Yeah, I know. Dan alhamdulillah, gue cerita juga ke lo ya kan? Dari awal, man. Dari awal. Dan alhamdulillah bisa selesai dan tayang di bioskop, ini lega banget. Pecah telur. Boleh bilang pecah telur, brother, karena ya itulah pasti kita kalau udah tayang di bioskop seneng banget, brother. Iya. Bisa dinikmati dan insya Allah bisa diterima, dan karena film horor itu kan memang buatnya itu kita harus benar-benar merasakan banget real ya, dan dari mulai alur storyline-nya semuanya. iya, sama kan lu juga nulis juga kan, lu nulis terus Iya, betul sekali. dan insya Allah ya kita terus berjuang biar dunia perfilman bioskop itu bangkit, karena sekarang kan 70% sudah dibolehkan untuk diisi ya studio, kemarin kan 50%. Bahkan sebelumnya ditutup. Betul. Berapa waktu nggak boleh ada kegiatan di bioskop, dan alhamdulillah sekarang sudah diperbolehkan. Jadi kita semangat, apalagi kalau tahu gue pejuang kanker kan, ya tetap kita terus berkarya ya, semangat karena kita ya memang bidang kita di situ, Passion kita di situ. passion kita di situ, dapat kesempatan Ali bersyukur alhamdulillah. Nah terus tadi nih gue nggak mau spoiler ya. Ya. Tapi tadi kan gue lihat di film tersebut gitu, lo selain sebagai aktor talentnya, lo sebagai produser juga, terus lo sebagai penulis, ya dong. Bisa gak lo deskripsiin sedikit kalimat what you feel ketika lo ngerjain itu? Kalau gue udah tahu jawabannya karena gue sudah merasakan, tapi teman santai belum tahu kayak gimana. Ribet. Asli ribet. Ya, bayangin bro, 90 menit dengan banyak tim gitu ya, terus juga di negara orang pula, ribet. Tapi alhamdulillah doa ibu itu yang buat bisa ini terlaksana, karena gue kesana tuh bawa nyokap gue bro. Tadi lo lihat tuh yang gue udah tahu itu. Lo kan udah tahu kan. kenal banget nyokap gue. Iya tahu lah, bunda ada di situ. Jadi ya itulah doa orang tua itu, insya Allah buat kegiatan kita, kehidupan kita lancar. Nah di sisi lain sebenarnya gue thank you so much juga buat ada Nur Hussein. Gue dikenalin sama Ria Irawan almarhum. Ini film gue dedikasikan juga buat Ria Irawan. Karena beliau udah kenalin gue sama Nur Hussein, dia produser di Malaysia, Langitran Production, terus Bro Ardi Leo juga, Bersaja Entertainment. Gue nulis, terus dia penulis Malaysia bro, dia bantu gue untuk boleh dibilang melengkap. Jadi lengkap ceritanya bro. Saling melengkapi ya. Iya, jadi tadinya cerita setengah, terus akhirnya beliau bantu untuk kasih ide. Nah ini jadi ini kerja sama semua brother. Tanpa bantuan dari teman-teman semua nggak akan terlaksana ini. It's a teamwork ya jadi. Teamwork brother. Nah tadi juga pas gue nonton juga gue bener-bener di luar ekspektasi gue, dalam arti kata ini bukan gue muji depan lo ya, tapi emang ini real sebenarnya teman santai ya. Jadi kalau gue boleh kasih genre ke film lo ini yang ini. Nah ini disebutnya adalah apa? Horor klasik. Alhamdulillah. Kenapa? Thank you, karena dia punya apa namanya ambience semua itu yang membawa kita ke menuju ke ngeriannya apa semua horor itu justru dari kesan klasiknya itu. Dari apa aja ya, misalnya dari faktor rumahnya, terus ya gambarnya, taste colornya, dramaturgi dapat brother ya. Ya lu pokoknya lu nanti mesti nonton, kalau itu mesti lihat gitu. Horor klasik, kalau lu misalnya ya kalau lu udah berumur lu pasti tahu apa yang namanya horor klasik, karena film-film klasik itu nuansanya istilahnya suara cuman ngekentut piano tung itu aja udah serem. Nah itu ada di film ini, di Bisikan Jenazah ini ada. Thank you brother. Jadi ya itulah genre yang cocok buat Bisikan Jenazah. Buat teman santai semua, jangan lupa tanggal 4 November ya. Ayo kita ke bioskop. Ya tetap jaga protokol kesehatan. Bisikan Jenazah akan tayang dan siap menghantui kalian. Dan ingat jangan nonton sendirian. Ada apa bro? Lu bikin takut gua aja lu bro. Oh iya, dia penakut. Baru gue mau jahilin, dia penakut. Iya, itu pokoknya kalian akan mendapatkan pengalaman baru yang menyeramkan di film ini. Dan untuk penggemar film horor di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, dan insya Allah ini film tayang 5 negara. Indonesia insya Allah, alhamdulillah tanggal 4, Malaysia segera insya Allah, Thailand, Filipina, Singapura insya Allah. Doain brother. Amin. Pokoknya maju perfilman Indonesia, perfilman internasional. Ayo kita ke bioskop dan bangkit perfilman bioskop. Dan ingat jangan nonton sendirian Bisikan Jenazah. Support terus film Indonesia, ya gak? Bisikan Jenazah sangat menyeramkan.
Bisikan Jenazah. Ayo nonton bioskop tanggal 4. Filmnya bagus ya, aktingnya juga natural gitu. Karena saya orangnya agak penakut ya, tapi pas saya nonton Aldi Taher ini lebih ngeri lagi daripada film-film yang lain gitu saya nontonnya. Terus ada nilai edukasinya juga loh. Karena kan dia bilang gitu, kita tuh harus rajin berdoa. Dia pagi saya lihat tuh ada sholatnya ya. Dia sholat, jadi kalau misalnya kita mau nggak takut yang namanya dunia itu ada iblis katanya, dunia alam gaib sama dunia nyata gitu kan. Jadi dia mengajarkan kita edukasinya itu harus berdoa gitu, jadi supaya kita terhindar dari hal-hal yang mistik gitu. Elemen yang saya suka itu dari film ini yaitu dia mengangkat budaya Indonesia juga ya, mistik itu kan di Indonesia ya. Terus dia memakaikan ornamen yang ada Indonesia, kayak ada angklung gitu. Jadi biarpun bikinnya di Malaysia, tapi Indonesianya, kultur Indonesia sama kultur Malaysianya itu bisa gabung. Filmnya sangat bagus, saya suka sekali karena filmnya juga bikin penasaran ya, cukup menegangkan juga. Yang saya suka dari film horor itu dari ketika pas endingnya itu ya, itu bikin benar-benar kaget banget gitu, apalagi pas ada cangkul terus sama ada mayatnya gitu, itu yang bikin aduh takut banget. Nah, itu dia tadi teman santai, lo semua udah lihat liputan episode Jalan Santai kali ini, premier dari film Bisikan Jenazah. Dan buat lo semua nih khususnya, ayo nonton film Indonesia yang terbaru Bisikan Jenazah. Kenapa? Karena lo semua harus mendukung perfilman Indonesia supaya bangkit lagi. Karena kan sempat bioskop sepi nih lama semenjak Covid. Sekarang bioskop udah dibuka, datang ke bioskop, nonton langsung mulai tanggal 4. Nih, Bisikan Jenazah. Nah, buat lo semua yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, diklik subscribe-nya, di-share juga ke teman-temannya, ke keluarga. Semoga channel ini makin besar lagi ke depannya. Dan juga buat lo semua yang mau berdonasi, bisa juga melalui www.saweria.co/santai bareng gue. Yes, sampai di sini dulu episode kali ini bersama gue Fadli Jackson. See you on next episode. Wassalam and bye-bye.